Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dalam obrolan budaya. Kali ini persembahan dari RRI Loksmawe. Dan topik yang akan kita bahas adalah budaya ngopi bagi masyarakat Aceh. Seperti diketahui pendengar dan pemirsa, budaya ngopi di Aceh tidak akan lepas sampai kapanpun, walaupun saat ini kita sudah di era digital. Dan budaya ngopi ini sudah ada sejak dahulu dan turun-temurun. Anda bisa lihat kalau Anda pernah mengunjungi daerah khusus istimewa Aceh, banyak sekali kedai-kedai kopi yang akan ada di sepanjang perjalanan Anda. Baik, untuk mengetahui seperti apa budaya kopi bagi masyarakat Aceh dan juga bagaimana para penikmat kopi di Aceh serta juga bagaimana para pengusaha-pengusaha mencari peluang usaha dan juga mencari keuntungan dalam penikmat kopi dan juga para peracik kopi. Di studio telah hadir para narasumber kami dan juga langsung saja kita sapa. Ada tokoh budaya yaitu M. Nasir. Assalamualaikum Pak M. Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah ngopi? Sudah. Wah, berapa cangkir malam ini Pak? Baru satu. Baru satu. Baik. Lalu juga kali ini juga kita ada kedatangan tamu yaitu owner sebuah kafe kopi, yaitu ada Bang Nugraha atau lebih dikenal Bang Uta. Assalamualaikum Bang Uta. Waalaikumsalam. Nah ini saya yakin untuk masyarakat Kota Loksmawe pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau, dan malam hari ini bisa dilihat di seluruh Nusantara ya bagi pemirsa RRI Net. Lalu juga ada penikmat kopi, ada Bang Aswadi. Assalamualaikum Bang Aswadi. Waalaikumsalam. Oh, di samping saya ya. Jadi saya agak sedikit kemari ya. Oke, penikmat kopi. Lalu juga ada Bang Bukhari. Assalamualaikum Bang Bukhari. Waalaikumsalam. Sudah ngopi Bang? Sudah. Jangan lemes sekali. Oke, baik. Nah ini pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bicara soal kopi yang memang sudah dari dulu kopi ini sangat membudaya di Aceh ya. Tidak heran para wisatawan ya baik dari luar maupun mancanegara akan melihat bagaimana banyaknya masyarakat yang mencintai kopi ya, dan banyaknya tumbuh kedai-kedai kopi dari zaman dahulu. Dan langsung saja kita akan berbincang kepada tokoh masyarakat di kesempatan malam hari ini. Bagaimana sebenarnya melihat seperti apa budaya masyarakat Aceh dalam menikmati kopi. Ya, ini langsung kita ke Pak Bukhari. Maksud kami, maaf, Pak M. Nasir. Pak M. Nasir. Nah, ini seperti apa Pak M. Nasir melihat tradisi budaya orang Aceh untuk menikmati kopi? Silakan Pak M. Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat malam para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Bahwa sementara ini kita melihat dan kita simak di seluruh jajaran Provinsi Aceh, mulai dari Sabang sampai Kuala Simpang, juga dari Aceh Utara sampai Subulu Salam. Seluruh jalan-jalan negara ini diisi oleh warung-warung kopi. Di mana-mana kita singgah, kumpulan masyarakat yang paling banyak ini adalah berada di warung kopi, bukan di warung nasi. Maka dalam hal ini kami sungguh gembira. Pertumbuhan ekonomi dari Aceh ini bukan saja dari Takengon, ini pelahir kopi, tetapi juga di seluruh Aceh dari Sabang sampai Merauke kita melihat bahwa sekarang telah meniru budaya-budaya yang ada di negeri Aceh ini. Bahwa di Aceh ini mulai anak-anak, para ibu-ibu, para remaja, para siswa, para pemuda dan masyarakat ini mulai daripada jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam seluruhnya mereka
minum kopi. Minum kopi. Ada yang mereka singgah hanya sebentar setelah minum mereka berangkat. Ada yang mereka duduk sampai 1-2 jam. Dan indahnya di daerah istimewa Aceh sekarang sudah memulai membudaya di mana warung-warung kopi yang besar. Yang kita lihat bahwa telah ada pengajian. Karena kalau diajak ke masjid terbatas orang. Diajak ke menasah terbatas orang. Tetapi di warung-warung kopi sementara ini dari Banda Aceh, dari Sigli, dari Biren, dari Lok Semawe sendiri, Kafe Tengku Suwaidi di Jalalain juga sebulan sekali mengadakan pengajian-pengajian para remaja. Sungguh indah sementara kita melihat bahwa pelaksanaan kegiatan oleh warung kopi dengan orang yang minum kopi sudah sinkron. Dan mereka juga bisa belajar dengan agama di warung-warung kopi. Budaya ini telah tumbuh dan berkembang. Cuma saya menyesal kalau memang ada, kalau tidak ada permasalahan. Di waktu-waktu maghrib, di waktu-waktu Aisyah, di waktu-waktu Zuhur, mereka indahnya ditutup sejenak atau dibatasi sejenak untuk minum kopi atau diajak untuk salat bersama-sama supaya mereka bisa beragama, terus berkembang keagamaannya di warung kopi. Ini indahnya warung kopi di Aceh sementara ini. Iya, Pak Nasir, ini cukup menarik ya yang sudah Pak Nasir katakan. Namun Pak Nasir ada yang menjadi pertanyaan bahwasannya sebenarnya budaya kopi itu sendiri datang awalnya dari mana ini Pak Nasir sampai membudaya sampai dengan saat ini. Dan kalau dulu istilah bahasa Aceh kedai kopi. Tetapi sekarang kan sudah menjadi kafe kopi. Nah ini kan dari zaman dahulu budaya orang keluar dari rumah pasti ke kedai kopi sambil membaca koran. Begitu ya Pak Nasir? Iya. Memang kita mendengar dan melihat serta sesuai dengan perkembangan zaman. Tempo dulu di kedai kopi namanya. Yang menjual kopi disebut kedai kopi. Habis itu berkembang beberapa puluh tahun menjadi warung kopi. Lalu berkembang pula menjadi kafe. Kafe ini ala Perancis ini. Sementara ini ala modern yang sudah disebut kafe-kafe. Tapi kita sangat gembira dengan pertumbuhannya di seluruh Aceh, lebih puluhan ribu di seluruh Aceh, mulai daripada Sabang, mulai dari Aceh Barat, Aceh Selatan, Singkil, Nagar Raya, Subulu Salam, Aceh Tenggara, juga Pidi Jaya, Aceh Utara, Lok Semawe, Kuala Simpang, Takengon. Semuanya pertumbuhan kopi ini sungguh sangat luar biasa. Ini sebuah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Sehingga para pelancong, sehingga para wisatawan yang mereka datang ke Aceh ini, mereka mencicipi kopi. Jangankan itu, presiden sendiri diajak minum kopi. Para menteri diajak untuk minum kopi supaya mereka bisa berbasa-basi, bisa berbicara, bisa berdiskusi di warung-warung kopi. Lebih indahnya mereka di sana bisa berkumpul berbicara tentang hal-hal ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di warung kopi yang lebih selera mereka. Oke, menarik sekali. Nah ini Pak Nasir berarti kopi bukan hanya datang untuk menikmati, tapi juga bisa menjalin tali silaturahim dan juga bisa untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah ya pasti Pak Nasir. Betul. Tapi apa yang membuat berbeda antara para penikmat kopi ataupun warung kopi sekarang dengan dulu? Kalau dulu mungkin identiknya, ini habis waktu berjam-jam di warung kopi. Tapi sekarang menjadi sebuah tren dan menjadi sebuah lifestyle ataupun gaya hidup seseorang untuk bisa menikmati kopi. Walaupun sekarang sudah berubah menjadi kafe ataupun juga warung kopi ini Pak Nasir. Ya, kita melihat bahwa pertumbuhan warung kopi sempo dulu, mulai masa Belanda di Aceh telah tumbuh warung kopi. Cuma bentuknya kedai-kedai kecil, hanya 15 orang, 10 orang. Selain daripada kopi ada pulutnya, selain daripada kopi ada pisang gorengnya. Mereka minum sejenak, habis itu mereka ke sawah, mereka kerja rudi, mereka mencangkul, mereka pulang, mereka ke sekolah, mereka tidak berlama-lama. Tapi indahnya sementara ini mereka malah berkantor di warung kopi. Mereka berkumpul di warung kopi. Sungguh indah sekarang mereka. Kalau anak-anak muda
anak-anak muda ini kalau memang tidak minum kopi, mereka ketinggalan zaman sementara ini. Ini yang menjadi tren sementara ini di Aceh dan berkembang. Dan kita tidak menutup mata. 3 hari yang lalu seorang jenderal orang Aceh, mereka berada di Bandung, Bapak Fakhrul Razi, Jenderal Fakhrul Razi, mereka telah mempromosi warung kopi di Pulau Jawa. Apakah Pulau Jawa, di Bogor, di Banten, di Surakarta, kita melihat di daerah-daerah Bogor ini, di daerah Subang, mereka sudah menumbuhkan pohon-pohon kopi ini, tumbuhnya warung-warung kopi. Mereka mengajak untuk makan kuah belangong di Pulau Jawa, terutama di daerah Bandung. Ini 3 hari yang lalu. Kuah belangong ini berada di mana? Di sudut warung kopi, di sudut kafe yang ada. Tetap ada Ya, warung di kopi sudut ya. kafe, warung-warung kopi yang beredar ini sudah ada kuah belangong dan ada mie Aceh dipromosi. Juga ada sate matang mereka. Di mana-mana sekarang beradanya warung kopi tumbuh berkembang dan cukup indah layaknya kita lihat. Iya, baik. Luar biasa Pak Nasir, semangat kali para pemirsa dan juga pendengar untuk bicara soal budaya kopi yang ada di Aceh. Dan baik, kita akan lanjut. Kali ini kita sudah bicarakan atau mendengarkan penjelasan dari Pak Nasir terkait dengan budaya kopi bagi masyarakat Aceh. Dan kali ini kita akan beralih ke Bang Utah selaku owner sebuah kafe. Nah, selamat malam Bang Utah. Selamat malam. Nah, ini saya menarik ini. Bang Utah sendiri penikmat kopi atau seperti apa ini? Jadi berpikir untuk mencari cuan ya istilahnya, kalau istilah sekarang, untuk meraih keuntungan, Pencong. peruntungan dalam bisnis kopi ini. Seperti apa ini Bang Utah? Yang pertama itu ya saya lihat dari konsep ya. Semua yang saya buat itu adalah untuk rakyat pertama ya. Karena semua kelas harus bisa merasakan kopi. Oke. Nah, dari situ makanya kopi kami itu dari dulu sampai sekarang tuh harga nggak pernah berubah. Stabil ya. Ya. Kalau misalnya kayak kita bilang kopi hitam itu seharga 4.000 dan dari dulu sampai sekarang juga tetap 4.000. Masih 4.000? Masih 4.000. Dari situ kalau kita bicarakan tentang penikmat kopi, saya sih tidak ya. Tidak. Tidak. Tidak penikmat kopi tapi mencari peruntungan di Iya, karena Om ya mulainya dari Oke. pertama yang mengajari saya. Setelahnya waktu saya terakhirnya cuma berbisnis di bidang itu. berbisnis. Dan saya akui sangat lukratif ya, Ya. sangat lukratif bisnisnya. Dimana walaupun kita jual di harga 4.000, kita ambil sekecil-kecil mungkin. Ya. Yang penting kan rakyat itu bisa merasakannya gitu. Oke. Jadi tidak perlu kita mengambil untung terlalu banyak lah bagi mereka. Kalau menurut saya gitu aja mindset bisnis saya. Jadi mindset bisnisnya, tetapi kenapa kopi yang dipilih? Banyak bisnis-bisnis lain yang mungkin bisa mendapat peruntungan atau bisa mendapatkan cuan lebih banyak begitu kan? Apalagi kopi masih dengan harga 4.000. Atau memang karena ingin masyarakat bisa menikmati kopi secara nyaman atau secara murah? Seperti apa ini? Secara kualitas dan juga murah ya, dan juga tempat duduknya nyaman gitu. Nyaman ya? Ya. Nyamannya itu di kalangan bapak-bapak saya rasa. Di mana situ anak-anak muda nggak ada sama sekali. Oh, jadi sebenarnya marketnya ini anak muda atau memang khusus bapak-bapak? Oh, khusus bapak-bapak. Khusus bapak-bapak. Bapak-bapak saja. Berarti anak muda nggak ada ya di situ? Nggak boleh malah. Nggak boleh. Nggak boleh kalau bisa ya. Kalau main gitar tuh kalau bisa udah pergi gitu. Itu memang sudah menjadi aturan sebuah kafe sendiri, bahwasannya ini memang mencari marketnya para orang dewasa. Iya, lebih Oke. orang dewasa ya. Lebih orang dewasa ya. Nah, jenis-jenis kopi yang sudah diracik di kafe Bang Utah sendiri seperti apa nih jenis-jenis kopinya? Sangat simpel ya, Simpel, lebih kopi hitam, sangar, udah itu aja. Masih ada istilah kopi pancung nggak? Kami Kalau nggak di tahu, Aceh itu ya. masih ada istilah kopi pancung atau kopi setengah gelas? Yang kami tahu tuh ya kayak gelas kopi Iya. kami itu pancung semua deh. Pancung semua ya? Pancung semua. Iya. Tapi kan rasio bubuk kopinya itu sama semua ya. Sama. Karena kami memakai mesin. Jadi misalnya kita bilang kopi bubuknya 8 gram ya 8 gram semua gitu. Tapi ya keluar airnya aja yang berbeda
80 mili atau 90 mili atau 100 mili gitu. Oke, jenis kopi sendiri yang digunakan untuk dijual di ini apa? Bervariasi atau hanya memang ada satu jenis biji kopi? Nggak ada, cuma ada Robusta dan juga Arabica, itu aja dua. Dua itu saja? Simple konsep Ya. Dan juga untuk orang-orang semua bisa beli gitu aja. Semua orang bisa beli. Berarti memang marketnya orang-orang dewasa ya? Iya. Nah, bisa cerita nggak apa sih sebenarnya habit atau kebiasaan para orang dewasa dengan anak muda ketika ngopi? Sebagai pemilik kafe pasti memperhatikan ini ya, habit-habit, kebiasaan-kebiasaan pasti ada perbedaan. Yang kita tahu kalau ada anak muda pasti tidak ada orang tua. Oke. Itu udah hampir sama, tolak belakang ya kayaknya. Terlengser sendiri ya. Terlengser sendiri gitu. Anak muda membuat orang-orang dewasa tidak mau masuk. Iya benar. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya juga gitu. Kalau orang tua masuk kayaknya anak muda juga nggak ingin ya. Wah, ini kepada orang tua ya. Iya, Takut ada kepala keluarga, saudara atau gimana gitu ya. Dan juga ibu-ibu juga jarang kalau ke kedai. Oke. Kami inginnya cuma bapak-bapak saja gitu kalau bisa. Jadi memang kami marketkan niche-nya itu lebih spesifik, di mana semua bapak-bapak dan laki-laki yang bisa minum kopi di situ dengan murah gitu, dan bisa minum berkali-kali gitu. Bisa minum berkali-kali. Ya bayangkan aja kalau kita cuma sekali minum 4.000 tambah rokok mungkin satu batang 2.000 jadi 6.000 cuma 6.000. sebatang rokok. Modal 10.000 cukup ya? Iya lebih ya. Lebih ya. Belum lagi makanan-makanan. Nah, ini menarik. Tidak lengkap rasanya kopi tanpa snack atau makanan-makanan kecil yang khas Aceh. Apa di sana juga disuguhkan atau seperti apa ini Bang Uta? Kalau kami sih tidak berpikir ke spesifik seperti itu ya. Iya. Karena kan karakter orang zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Habitnya juga berbeda. Kalau kita bicara tentang habit, orang zaman dulu itu hampir 90% itu merokok. Oh, oke. It's a thing basically. Ya. 90% pasti mereka merokok. Pasti, tidak ya? ada yang nggak ngerokok sih. Tidak ada. Kalau kita masuk Gomo aja kita tahu, oh asapnya banyak, banyak banget. Perokok semua Samsu, gudang garam ya, model-model gitulah. Kalau anak muda kan ini beda lagi fasenya. Mereka nggak, ada yang beberapa yang merokok, ada yang tidak gitu, apa yang pakai vape gitu ya. Kalau orang tua nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita bilang cemilan itu biasanya cuma pagi-pagi doang mereka beri seperti kue gitu-gitu. Kalau udah malam nggak ada lagi makanan, mereka bawa sendiri. Bawa sendiri. Tapi masih ada ini memang bawa sendiri makanan yang habis itu menikmati kopi di kafe Bang Uta sendiri. Masih ada. Okay. Karena kan seperti saya bilang mindsetnya itu adalah orang-orang zaman dulu. Enggak seperti orang-orang zaman sekarang ya. Kalau kita bilang itu seperti saya atau gimana kita itu, orang-orang zaman dulu kan ngerokok kopi siap gitu. Rokok, kopi siap, koran satu mungkin ya? Iya koran salah satunya. Setiap pagi rasanya nggak pas. Kalau nggak kedai kopi, sebenarnya yang dicari antara kopi, rokok, dan koran, begitu ya? Benar sekali ya. Nggak jauh dari situ deh. Nggak jauh dari situ ya? Ya, baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita semakin menarik ini untuk ngobrol soal kopi. Dan pastinya kita akan segera masuk kepada para penikmat kopi. Tetaplah di sini, kami akan kembali setelah yang satu ini. Takalon tuha mude Gemite waung yang newefi Geduk tan pegah-pegah haba Jaga tengun gejek kupi Menyogok kenong hanpa ate Bagi yang ka jiut ke banggi Menala genta ucedaa
lebu gemita kopi jauh kedai laju tiga kopi tubuh tak ingon gigi gepim rokok cukup mengatai malam gejep kopi hata waong Tuhan muda nyone lambung ngonda tinggi nyan kopi pek ne hawa jak tajib kopi boleh memang tanya gembira bapi kurang peng yang penting happy jak tajib kopi Tuhan muda kopi jauh kedai laju tiga kopi tubuh tak ingon gigi gepim rokok cukup mengatai malam gejep kopi hati waong Tuhan muda nyone lambung ngonda tinggi nyan kopi pek ne hawa jak tajib kopi boleh memang tanya gembira bapi kurang peng yang penting happy jak tajib kopi Tuhan muda amedung urang gejep kopi kayem takalon Tuhan muda gemite waung yang ne wifi geduk tanpa pegah haba Ya, terima kasih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Masih dalam obrolan budaya persembahan RRI Loksmawe. Kalau tadi kita sudah bicara bersama para tokoh budaya dan juga para pemilik ataupun owner cafe. Nah, kali ini semakin menarik karena kita ngobrol langsung kepada 2 orang penikmat kopi. Langsung saja kita ajak bicara, ada ya Bang Bukhari. Mana ini? Oke, Bang Bukhari. Selamat malam Bang Bukhari. Malam Kak Dewi. Iya, wah ini sepertinya benar-benar penikmat kopi, ketara dari wajahnya ini. Baik, Bang Bukhari, sudah sejak kapan ini suka dan candu dengan kopi? Kalau kita bicara minum kopi orang Aceh, termasuk saya sendiri, mungkin dari anak-anak Aceh ini dari kecil udah dikasih kopi waktu dia biar nggak kena penyakit step. Umur berapa itu? Itu kan anak-anak, kalau anak-anak Aceh dia umur 1 bulan ada saing kopi di mulutnya kan. Tapi kalau saya pribadi, saya pribadi saya minum kopi waktu SD kelas 1 lah. Kebetulan kakek bawa pulang kopi, waktu kita mau makan nasi kan nggak ada lauk dicampurlah nasi sama kopi. Campur nasi dengan kopi? Kopi, itu kopi kampung. Kenapa bisa dicampur ini Bang Bukhari? Ini menarik. Itulah ini. kan nggak ada lauk itu dulu kan. Oke. Jadi kita makan katanya makan kopi aja, orang sama kue makan sama kue gitu dibilang ya. Jadi makan sama kopi itu pertama suka sama kopi. Habis itu karena apa? Kopi kan dulu kopi kampung kopi sering hitam kopi kampung sama jagung kopi jagung. Kopi jagung ya. Kopi jagung itu nikmatnya itu kalau kita minum tuh memang harus ada lauknya. Misalnya kita minum kopi itu ada kue buih kayak gitu masukin kan makan ya. Ada pulut memang gitu dia lawannya. Tapi kalau kita nikmati kopi sekarang itu lain lagi. Kopi sekarang itu kan kopi di mana kopi pancung. Ule karing. Kopi sudah maju lah. Bukan orang aja maju, kopi juga maju kan. Kalau kita nikmati kopi sekarang itu paling-paling beri kafe tanya lu ada wifi nggak? Kalau nggak ada wifi kamu masuk. Menarik ya. Nah kalau dulu kopi dari SD sampai berapa cangkir itu? Kalau dilihat sampai sekarang karena saking lamanya dari SD sudah tahu rasa kopi. Kalau sekarang kalau sudah pribadi, berapa banyak ini? Pribadi saya kan.
Kebetulan saya juga bekerja di depan Gede Gumo. Oh, Gomo Ah, Cafe. Habis pagi-pagi itu saya udah minum di Gumo. Berarti ini salah satu apanya? Kayaknya konsumen ya. Konsumennya ya, bertemu langsung ya. Habis Oke. itu jumpa sama teman-teman jam 9:30, Ya. udah ngajak kopi lagi. Ajak Karena kopi kopi lagi. free kan ngajak terus kan. Nanti habis siang jam 2 minum juga kopi. Jam 4. Berarti kalau nggak rutin dia berarti sekali 3 atau 4 kali. Cuma kepancung-mancung dia kan. Nah, Itulah rasa ini kopi pancung. Apa Bang yang membuat nikmat kopi pancung? Kopi pancung itu orang racitnya mungkin gini. Kalau kopi pancung itu air putihnya nggak banyak ditambah. Oke. Manusia dengan cair. Udah kadarnya udah sesuai. Tapi kadang-kadang peracik itu dia bilang kopi penuh. Dia itu pikir si peminum ini nggak boleh kental. Dia tambah lagi air putihnya. Jadi sehingga jadi cair. Nah, jadi daripada repot si konsumen jangan salah tafsir sama tukang, lebih pancung aja semua, enak pancung. Nah, gitu. Jadi kopi pancung, kopi hitam, lalu satu lagi ada sangar yang istilahnya katanya sama-sama susu ngerti. Kopi sanggar campur susu Campur susu ya. saya Udah sendiri sama-sama ngerti Ya, benar. sama-sama ngerti, saya ngerti, abang juga ngerti gitu ya. Oke. Lebih suka kopi hitam atau yang mana ini bang? karena sudah menikmat kopi hitam ya, tapi sekarang udah oleh karing lah itu. Sudah oleh karing ya. Kopi pancung sekarang. Oke, jadi apa sih sebenarnya efek yang dirasa atau mungkin ada sugesti tersendiri ketika nggak kena kopi sehari itu nggak enak gitu? Kan ada itu ya? Gimana ya, nikmatnya mau kita bilang kalau kita nggak kena kopi itu kita bilang loyo kan, habis itu semangat nggak ada kan, Ya. inspirasi pun nggak ada. Tapi kalau dengan ada kopi mungkin udah bangun inspirasi kita dan udah jumpa kawan-kawan juga di warung kopi kan, bisa ada semangat. Sekali nggak kopi pasti kalau nggak kopi nggak keluar rumah, Nggak tidur di keluar. rumah. Jadi ya apa kita ya? Oke, berarti di rumah rasanya nggak pernah minum kopi kalau di rumah. Beda nggak rasanya? Di rumah karena kita kadang-kadang kan istri kita sempat nyaring kopi gitu ya? nggak sempat dia bikin kopi, tapi nggak sempat dia bilang terus walaupun kita bikin satu drum pun tetap minum kopi di luar, udah di luar aja kan gitu juga. Tetap intinya harus keluar ya Bang Bukhari. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, ternyata budaya kopi juga membuat kebanyakan para kaum laki-laki menikmati kopi, bukan hanya sekedar menikmati kopi, ngobrol santai bersama teman-teman atau juga membicarakan sebuah proyek bisa jadi, ketemu relasi juga, ini menjadi budaya yang terus maju dan juga sudah membudaya. Bukan hanya di Aceh mungkin untuk ngopi, tapi di luar-luar daerah juga, di daerah lain seperti Makassar juga banyak warung kopinya. Nah ini kita akan ke penikmat kopi satu lagi, ada Bang Mulyadi. Selamat malam Bang Mulyadi. Malam Sore. juga. Nah Bang Mul udah ngopi nih kemarin? Hari ini udah Berapa cangkir? mulai dari pagi, Mhm. sore, Ya, malam nih yang belum. 1 kali 3. Sama seperti dokter jadinya ya, kayak minum obat ya. Oke, Bang Mul, kenapa ini kok bisa harus 3 cangkir sehari? Kenapa nggak bisa 1 aja? Gini, karena saya sebelum beraktivitas pagi itu, kalau nggak kena kopi ini rasanya nggak enak untuk melakukan pekerjaan. Nggak enak tubuh gitu. Iya, nggak enak. Oke. Tapi kalau udah kita minum kopi ini, rasanya semangat untuk kita bekerja itu luar biasa. Luar biasa ya. Tidak pernah ada merasa terganggu dengan menikmat kopi terlalu banyak atau terganggu kalau nggak minum kopi sehari? Kalau saya nggak, karena saya kan dulu waktu di kampung itu kan ayah saya sama mama kan pergi ke sawah. Oke. Jadi selalu bawa kopi. Kami Oke. waktu kecil itu mama sama ayah itu bawa kopi. Oke. Jadi berbarengan nggak minum kopi sama. Jadi bawa kopi pasti dibawa pakai ceret ya? Cere. Sama gelas beberapa cangkir sampai di sawah bisa minum kopi begitu. Minum rame-rame itu. Itulah kenikmatannya kopi ya. Kenikmatan kopi. Sampai sekarang Sampai sekarang minum di kopi. terus keluarga sendiri dari istri atau anak juga ada pecinta kopi juga atau penikmat kopi juga? Kalau orang istri saya juga pencinta kopi juga. Oh, oke. Kalau pagi saya bilang kalau nggak ada kopi, semangat untuk melakukan pekerjaan di rumah itu nggak jalan ya lihat. Nggak jalan ya.
Baik pemirsa dan juga para pendengar, nah kita masih ngobrol tentang budaya ngopi bagi masyarakat Aceh. Oke, kali ini kita ke Pak Nasir lagi nih, Pak Nasir. Pak Nasir, nah kalau tadi kan sudah mendengar Pak Nasir dari para penikmat kopi, lalu juga dari owner Gomok Cafe yang ada di kawasan Jalan Listrik ya kalau tidak salah. Ya benar ya. Nah Pak Nasir melihat seperti apa ini kontrol sosial yang berkembang saat ini terkait dengan budaya ngopi bagi masyarakat Aceh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara masalah penawaran-penawaran dan kemungkinan-kemungkinan dengan adanya warung-warung kopi yang bertebar di seluruh Aceh ini, tentunya kita akan melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang minum kopi, baik remaja, putra, putri, pejabat ini, karena mereka ada yang di sebahagian besar malah kenyataannya di Banda Aceh ada yang mereka anggota DPR berbicara masalah kerakyatan ini di warung kopi. Sehingga ada beberapa kesan ini dikurang pas. Hampir sama dengan di Jakarta. Ada sidang-sidang mereka di hotel, bukan di kantor. Itu dikarenakan karena perkembangan warung kopi ini memang ada di mana-mana kita melihat. Kalau di daerah Lok Semawe ini perkembangan warung kopi, kita melihat bahwa subuh sudah mulai panas air, semua tengku-tengku mereka hadir ke Syarif Delima. Mereka pimpinan-pimpinan pesantren ke sana. Mereka orang yang dayung sepeda SLC, mereka juga di sana. Mereka banyak SMS menuju pada sembahyang jamaah bersama sembahyang subuh, mereka juga menuju pada Syarif Delima. Benar. Di kota Lok Semawe ini juga ada di stasiun, ada di Platinum, ada di Legend. Kalau di tempat lain Syarif Kopi, Doktor Kopi dan Atlas Kopi. Banyak warung-warung kopi yang berkembang di daerah Aceh, khususnya kota Lok Semawe. Sehingga akibat daripada itu para karyawan ASN mereka jam-jam kantor mereka lari minum kopi karena mereka terikat batin dengan gelas kopi ini. Baik Pak Nasir. Nah ini juga menarik, begitu banyak kafe-kafe yang sering didatangi Pak Nasir. Tapi Pak Nasir, yang menariknya bahwasannya budaya ngopi adalah bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, bisa membuat orang bertali silaturahim. Namun yang menarik ketika para pekerja menghabiskan waktu di warung kopi, ketika para anak muda semakin malam semakin ramai di kafe-kafe. Kalau Pak Nasir melihat seperti apa ini? Memang kita melihat bahwa adanya instruksi daripada Bapak Doktor Bapak Wali Kota Lok Semawe, Bapak Dr. Imran. Mereka melarang jam-jam kerja, bahwa pegawai negeri sipil diharapkan jangan minum kopi pada jam kerja. Disebabkan karena terkurasnya waktu bekerja, mereka santai di warung kopi. Tetapi mereka sehabisnya jam 4 pulang kantor, jam 4:30 silakanlah ke warung kopi. Maghrib silakan warung kopi, malamnya silakan ke warung kopi. Mereka bisa minum kopi dan lain sebagainya. Tetapi pada jam-jam salat mereka salat, jam istirahat mereka istirahat. Tidak dibenarkan oleh Bapak Wali Kota dengan instruksi mereka bahwa pegawai negeri sipil ini pada jam kerja dilarang ada di warung kopi. Di tempat lain juga kita melihat tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh ini. Tidak ada instruksi gubernur, tapi instruksi wali kota di Banda Aceh dan instruksi daripada Bapak Bupati di mana-mana, bahwa diharapkan mereka bahwa pegawai negeri sipil mereka tidak berada pada warung kopi dan anak-anak sekolah tidak berada pada warung kopi pada jam-jam bekerja. Maka jam-jam sekolah, di luar jam sekolah itu dibebaskan, kecuali para kontraktor, para penjual mobil, para
kepada orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang swasta, orang-orang yang pensiun model saya, ini bisa menghabiskan waktu di warung kopi karena mereka ini tidak ada lagi keterikatan dengan perusahaan, dengan negara dan lain sebagainya. Dan kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Aceh sekarang ini, walaupun disampaikan ada inflasi, saya belum percaya adanya inflasi, bahwa paling banyak warung kopi bertumbuh berkembang. Dan kita melihat di mana-mana mulai dari Kuala Simpang sampai Banda Aceh, mobil-mobil pribadi, box mereka ada jual di mobil box, ada jual di mobil biasa, warung-warung kopi. Tidak ada di warung kopi, ada di warung mobil. Nah, di warung mobil Husmawi aja sampai 15 buah. Yang paling banyak di sekitar Islamic Center saya nih. Di sekitar Islamic Center ada lebih 8 buah ini mobil yang menjual kopi. Belum lagi dikunci-kunci di sisi-sisi lain. Apalagi yang di Beren, apalagi yang di Langsa, apalagi dan Kuala Simpang dan Idi. Banyak sekali orang-orang yang menjual kopi dengan mobil. Tentu kelebihan mereka di situ, banyak orang yang tidak ke warung kopi agak jauh, mereka singgah dengan mobil. Mereka sampai jam 11-12 malam, mereka simpan kursi, mereka simpan barang-barang dalam mobil mereka pulang. Besok pagi mereka balik lagi. Disebabkan karena membludaknya pecinta minum kopi telah menjadi kebudayaan yang sudah sangat melekat di bumi Aceh ini. Baik Pak Nasir, luar biasa para pemirsa dan juga pendengar. Semangat Pak Nasir di malam hari ini sepertinya sudah kena 2 cangkir kopi. Oke, baik, kita ke owner Cafe Gomok Coffee Cafe ini, Bang Utah. Nah, Bang Utah udah mendengarkan tadi Pak Nasir ya, soal ya banyaknya waktu yang dihabiskan. Ini kan dampak sosialnya pasti beda ya, Bang Utah. Nah, kalau di Cafe Bang Utah sendiri melihat seperti apa ini habit kebiasaan orang juga. Jangan sampai juga kita melihat menghabiskan waktu di warung kopi tetapi lupa dengan yang namanya tugas atau juga kewajiban. Ini kan juga harus menjadi sebuah PR tersendiri pastinya ya untuk para kafe-kafe untuk mengingatkan para penikmat kopi. Seperti Pak Nasir bilang, waktunya sholat, ya sholat. Karena kita mungkin bumi Serambi Mekah. Seperti apa ini Bang Utah melihat? Pertanyaan yang sedikit susah dijawab ya sepertinya ya. Karena konsep manusia itu kan ada namanya freedom of choice ya. Kalau kita sebagai orang Aceh yang mayoritas beragama Islam dan juga ada syariatnya. Ya mungkin yang Bapak bilang itu benar. Tapi seperti kita kembali lagi, zaman kan nggak seperti zaman dulu nih. Benar. Era sudah era baru. Ya, 4.0 ya. 4.0 lah kita bicarakan. Atau ya anak-anak muda sekarang ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang ini aja lah, pembicaraan PNS aja deh. PNS masuk kedai kopi, minum kopi. Tapi kalau kita lihat mereka nampak santai, tapi sebenarnya itu tugas mereka sudah siap. Kita bukan di zaman dulu di mana semua itu harus ada di kantor. Yang penting kan tugas dulu siap. Ya, zaman sekarang sepertinya dimanapun Anda berada yang pasti kerjaan tugas. Ya, tugas dulu kan. Kalau tugas sudah siap ya kita mau kemana aja ya boleh deh. Mau minum kopi, mau apa karena gitu. Karena tugas sekarang bisa di digital ya, bisa diselesaikan digital ya seperti itu. Iya, it's era internet era kan. Jadi ya agak berbeda kalau ada filosofi yang zaman dulu gitu. Kalau tentang agama tadi kayak kita bilang sholat maghrib, sholat isya. Itu gimana ya? Agak sedikit susah dijawab ya. Karena saya sendiri di Aceh, jadi saya gak mau juga bikin salah jawaban gitu. Tapi kalau pendapat saya sendiri, selama kita masih mempunyai akal dan freedom of choice, apapun yang kita lakukan itu kan untuk berpihak masing-masing gitu. Misalnya ada kita bicarakan anak umur 18 tahun yang mungkin udah dengar seharusnya sholat maghrib tapi tidak melakukannya, itu kan pilihan dia. Pilihan ya. Dia kan sudah di atas 18 tahun tuh. Saya udah 18 tahun. Ya kalau yang di bawah-bawah itu ya orang tuanya dong yang harus yang jaganya gitu ya. Kalau masalah agama itu tadi. Tapi memang menarik akan berbeda pemirsa dan pendengar dengan warung-warung yang ada di seluruh Indonesia. Kalau di Aceh pukul berapa ini tutupnya? Pukul 18 sudah bisa close ya ataupun tutup ya?
Iya, pukul 18.30 kami udah tetap seharusnya. 18.30. Dan ini berbeda dengan tempat yang lain. Tempat yang lain di kota-kota besar Iya. tidak akan terlihat pintu tertutup, malah tetap ramai ya. Iya, selalu ya. 24 jam saya Ya, rasa. 24 jam. 24 jam. Apalagi kalau kita bilang di tempat seperti Medan, Jakarta itu Iya. biasanya jam 12 itu baru ramai, jam 12 malam Iya. sampai jam 4 pagi gitu. Kalau kita ya di jam 12 malam udah agak sepi, atau misalnya kita maghrib seharusnya tutup, mereka memang semakin ramai ya. Iya. Dan itu bukan hanya kedai kopi, seluruhnya ya. Semakin malam gitu. Pemirsa dan pendengar, kalau di Aceh sendiri bukan hanya kedai kopi, kafe kopi, tapi seluruh pertokoan itu tutup pukul 18. Iya, itu benar sekali. 18.30 semua harus tutup ya, karena Iya. instruksi dari wali kota kalau nggak salah ya. Benar, dan itu memang sudah menjadi budaya Aceh. Ketika menjelang maghrib, seluruh masyarakat harus kembali ke rumah. Iya, itu benar sekali. Itu Benar benar sekali sekali. ya. Kalau kita lihat ada aturan yang masih dipatuhi ya sama masyarakat, Iya. dan itu menurut saya sih kalau cuma maghrib aja masih tidak terlalu dikekang ya. Ya. Tapi kalau coba kita kekang dari zuhur sampai isya, saya rasa banyak yang berontak gitu anak-anak Iya. muda. Jadi, menurut saya sih ya itu pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Oke, kita masih ngobrol nih. Kalau dilihat sepanjang sudah menjadi owner dari Gomong Cafe, kira-kira para penikmat kopi ini pilihan kopi apa yang paling banyak dipesan ini, Bang Uta? Kalau dari kami kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam Pancung itu memang setiap hari ya. Kalau Sanger masih sedikit kurang karena orang-orang yang sudah mungkin dewasa, Ya. mereka lebih memilih kopi hitam tanpa gula biasanya. Oke, tanpa gula. Tanpa gula kebanyakan. Apa itu rasanya ya? Nggak tahu ya, pahit ya. Ini kita tanya nanti. Oke, kalau di kalkulasi nih boleh tahu berapa cangkir sih dalam sehari bisa dinikmati para penikmat kopi di Cafe Bang Uta sendiri ini? Kalau dihitung-hitung nih secara Kalau dari data itu bisa diperkirakan sekitar 250 gelas kopi hitam. 250 Kopi hitam ya. kopi hitam. Ya. Kalau selebihnya saya juga kurang tahu. Kalau kopi hitamnya sendiri 200 ke 250 gelas. Tapi ingat harganya 4.000. Harganya 4.000, dikali saja pemirsa dan pendengar 250 ya. Iya. Harga 4.000 itu jadi kan kalau kita Iya. cut cost, Iya, cost-nya. itu jauh lebih tinggi daripada harga jualnya ya. Maksudnya sedikit lebih tinggi daripada yang dulu, di mana inflasi seperti tadi ada resesi inflasi kemarin itu, di mana harga kopi langsung naik, dan kita pasti kuota profitnya juga makin menurun gitu. Oke. Nah itulah yang terjadi sekarang. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Ya, kita masih ngobrol dalam obrolan budaya para pemirsa dan juga para pendengar di seluruh Nusantara melalui RRI Net, masih dari RRI Luxmawe. Terkait dengan topik kita di malam hari ini yaitu budaya ngopi bagi masyarakat Aceh. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol, kita kembali lagi ke Bang Mulyadi nih sebagai Bang Aswadi. Oke, saya karena ingat kopi terus, lihatnya kopi. Karena saya juga penikmat kopi dan pecinta kopi. Kadang-kadang kalau para wanita suka bilang ngopi cantik, walaupun sebenarnya yang dinikmati jus. Tapi karena ngopi cantik
itu lebih membuat sebuah lifestyle ya, mungkin sekarang ya. Apalagi sekarang kan banyak bukan hanya para laki-laki saja yang menikmati kopi, para wanita juga jadi pecinta kopi. Benar ya, Benar. Bang Uta dan juga Pak Nasir. Kalau kita lihat sekarang bukan hanya orang laki-laki saja di kedai kopi. Kalau dulu rasanya tabu sekali para perempuan ada di kedai kopi. Tapi zaman sekarang sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup. Nah, Bang Aswadi sendiri melihat seperti apa ini? Akan ada perbedaan dari zaman ke zaman ketika duduk menikmati kopi dan pemandangannya juga sudah beda ini, Bang Aswadi. Kalau kita lihat dulu, kalau dulu itu banyak orang-orang tua di warung kopi. Oke. Iya. Kalau anak-anak muda nggak ada. Kalau Nggak ada. waktu kecil saya dari kampung pergi ke Luk Semawe, saya lihat nggak ada itu. Kalau orang perempuan paling-paling nenek-nenek satu orang. Kalau zaman Ini menarik ya. Jadi Tapi berubah. kalau Nenek-nenek. sekarang Jadi pemandangannya nggak indah begitu nggak ya, indah. Bang? Nggak Kalau indah. sekarang itu Aha. semua lini ada. Semua ya? Anak-anak ada Keluarga. dari perempuan, remaja itu. Pokoknya banyak sekali kita lihat. Atau jangan-jangan ini yang sebenarnya membuat betah orang-orang lama-lama di kedai kopi karena pemandangannya beda. Kalau dulu nenek-nenek, sekarang banyak dari yang muda, terus juga yang berkeluarga. Seperti apa ini Bang Aswadi melihat? Kalau kita lihat ini antusias untuk para pencinta kopi. Ini mungkin ada kenikmatan sendiri. Kenikmatan gitu. ya. Bisa Jadi berkumpul keluarga ya. orang-orang kumpul itu. Ini saya lihat banyak orang yang di warung kopi itu berbisnis saya lihat. Oke. Ya. Jadi antusias ke warung kopi itu sangat luar biasa. Kalau Bang Aswadi sendiri kebutuhan untuk ada di warung kopi itu hanya sekedar menikmati kopi, ngobrol, ketemu keluarga atau memang ngajak keluarga? Seperti Yang apa? pertama saya penikmat kopi. Oke. Habis itu saya suka bergabung-gabung sama kawan-kawan Oh, karena oke. saya kan ada di program. Jadi di warung kopi itu ada menyangkut dengan informasi-informasi tentang program itu kami sering juga mengirimkan data. Ya. Itu sering nongkrong di warung kopi. Sering nongkrong di warung kopi. Jadi jangan ada stigma bahwasannya selalu nongkrong di kedai kopi dengan bahasa Aceh, bahasanya pehtem ya. Iya, setuju Bang Bukhari kalau dengan istilah yang jadul sekali itu pehtem katanya. Tapi sekarang kan sudah berbeda nih. Bang Bukhari melihat seperti apa nih Bang Bukhari sebagai penikmat kopi? Sekedar nikmati kopi di kafe atau sama seperti Bang Aswadi yang memang harus ada data, mungkin membutuhkan jaringan internet, bisa mengirim data atau juga ngobrol soal pekerjaan. Seperti apa nih Bang Bukhari? Kalau kita lihat zaman Iya. sekarang itu, kopi itu pun tidak harus dinikmati di warung kopi kan, di Oke. kafe kan. Ya. Lain kafe, lain atoran kan, Iya. lain di lokasi-lokasi. Ya. Tapi yang jelas orang nomor satu itu mengopi itu untuk ngumpul, kongkong namanya, itu tem. Nongkrong. Kalau orang yang nggak ada kegiatan, Iya. kalau orang yang kegiatan ya untuk membahas kegiatan di situ. Ya. Nah, karena dengan secangkir kopi itu bisa membuka inspirasi buat orang itu. Dan untuk yang seperti zaman penikmat kopi apa, ibu-ibu, Ya. tujuannya kan. Oke. Mungkin ibu-ibu kan ada bisnisnya sendiri juga. Nah, dia juga ada kegiatan sendiri ya. Untuk zaman sekarang ya kita bilang kalau nggak ngopi itu nggak sedap lah. Oke, pernah nggak ada apa ya dilema ketika di rumah nih sedikit melarang untuk banyak keluar sekedar menikmati kopi. Ini pasti banyak dijumpai para laki-laki mau kemana mau ngopi saja selalu seolah-olah punya banyak waktu bersama teman dibandingkan bersama keluarga. Setuju? Gimana nih Bang Bukhari? Sering juga kan. Ya. Kita juga dia 24 jam keluar aja, udah ambil bantal-bantal tidur di kedai kopi aja. Sering juga gitu. Sering ya. Nah, Tapi bagaimana ini sebenarnya Tapi- harapan Bang Bukhari sendiri ke depan ini? enggak, sebenarnya kan kita tuh gini, untuk mau kemana aja kita bilang langsung untuk cari kopi. Oke. Kalau kita bilang langsung untuk cari kopi Paling di lama, rumah Bang? pening kan. Paling lama keluar nikmati kopi itu berapa lama? Kalau saya karena lepas ya, apalagi sekarang pun kegiatan tidak ribut-ribut, Ya. ya pagi jam 8 pagi udah nongkrong sampai jam 12, Sampai pulang jam 12. sholat. Pulang sholat. Nah, tapi kalau ada kafe-kafe yang ada tempat sholat di situ, kadang nggak pulang sholat di atas di tempat musala di kafe itu, lanjut lagi. Lanjut lagi, bisa seharian di warung kopi ya? Bisa. Tapi banyak informasi yang didapat, bukan sekedar kopi aja ya Bang Bukhari? Ya itulah untuk cari informasi kan, cari lowongan kerja kan. Mhm. Nah,
The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Ya, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa di seluruh tanah air. Kita tidak terasa ya, bukan hampir memang sudah di penghujung acara. Dan tadi kita sudah ngobrol terkait dengan budaya kopi bagi masyarakat Aceh. Nah, untuk sesi terakhir kali ini kita akan mendengarkan seperti apa sih harapan para masyarakat Aceh. Yang perdana sekali saya ingin tanyakan kepada para penikmat kopi. Harapannya seperti apa ini, Bang Swadi dulu ini? Kita harus mempertahankan karena kopi itu tanaman leluhur kita dan orang lain mungkin di dunia itu nggak ada kopi, Nggak ada ya, khususnya di Indonesia, khususnya Aceh yang banyak penghasil kopi itu harus kita pertahankan menyangkut dengan kopi itu. Berarti budaya ngopi itu harus dipertahankan ya. Oke, baik. Bang Bukhari, seperti apa nih harapan ke depannya? Ya, harapan ke depan yaitu budaya kafe-kafe karena kita di Aceh agak di benuansa Islam lah ya. Jadi yang kopi dari orang pandang negatif itu kita jadi penikmat kopi merubah jadi positif. Harapan saya ya tetap maju lah minum kopi di Aceh. Tetap maju ya, tetap maju dan jaya, dan kopi Aceh bukan hanya dikenal di sini tapi sampai dengan internasional ya. Pak Nasir, apa harapan ke depan terkait dengan budaya masyarakat Aceh ini yang suka ngopi? Apa harapannya? Harapan saya, alhamdulillahirabbil alamin, di mana-mana tumbuh dan berkembangnya warung-warung kopi kita lihat dan disambut oleh para mahasiswa dari seluruh Indonesia dan seluruh Aceh ini, juga para kontraktor-kontraktor, para pejabat negara, para masyarakat, para pelajar, semua tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain bahwa kalau mereka memang mau ingin minum kopi, tentu warung kopi juga harus diperbesarkan. Warung kopi juga harus dijaga kualitas. Juga karena kita menyangkut dengan masalah Serambi Makkah, tentu jadwal-jadwal salat kita harus juga memperhatikan di samping kita minum kopi di mana-mana saja di seluruh Aceh. Kita melihat saja di Syarif Delima, satu hari bisa 2000 cangkir mereka. Mulai daripada pagi sampai tengah malam mereka terus sampai kuihnya 3 kali dibawa oleh yang membawa kuih. Bukan satu periode, mereka 3 periode. Mulai periode jam 6 pagi, jam 12 pagi dan jam 8 malam. Inilah yang timbul, yang berkembangnya di dalam kelompok orang-orang minum kopi. Orang yang minum kopi di mana-mana kita melihat sekarang, kelompok ibu-ibu, kelompok arisan juga sudah menuju kepada warung kopi. Kelompok grup-grup persatuan-persatuan mereka minum kopi. Kelompok tender ada minum kopi mereka. Kelompok bisnis dan kelompok pekerja mereka berduyun-duyun, mereka melangkah kakinya untuk berbicara lebih lanjut di warung-warung kopi. Dengan kata lain bahwa majunya warung kopi disebabkan majunya kemauan daripada masyarakat ini tumbuh dan berkembang pesat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih layak kita mengharapkan
menuju daripada swasembada pangan dan bisnis ekonomi masyarakat lewat warung kopi ini didukung oleh pemerintah daerah, pemerintahan gubernur ini supaya tumbuh dan berkembang dengan pesat di daerah Istimewa Aceh, supaya kita bisa mengajak para wisatawan dari luar daerah ini untuk berkunjung ke Aceh untuk minum kopi secara bersama-sama, di lain daripada pihak mereka ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah Istimewa Aceh. Insya Allah warung kopinya maju, pemerintahannya maju, masyarakat maju, dan ekonomi tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Nah, terakhir ke owner Gomok, Bang Utah, apa nih harapannya? Apalagi selaku pengusaha kopi ini ataupun juga pemilik kafe, pasti harapannya beda ini dengan yang lain. Kalau menurut saya sih harapan nggak ada ya. Harapan, ya. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan maju terus ya. Maju. Perkembangan untuk kopi. Ya pasti, para pengusaha inginkan kafenya maju terus itu. Bener, kalau apalagi, tadi 250 cangkir bisa tambah ke depan sama seperti tidak bisa. Tidak bisa. Nah, karena kan kita waktu berbisnis itu kan ada kuota max ya. Iya. Semua itu kan pasti di research dulu. Iya. Tapi kalau untuk kedepannya insya Allah kalau misalnya di Aceh ini kopi itu bisa berkembang bukan hanya di Indonesia tapi di luar. Bisa di luar. Ya, kan masih banyak negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan lain-lainnya. Apalagi kita bicarakan di negara seperti Dubai, Abu Dhabi, and all the others. Ya. Sudah memang. Seharusnya insya Allah bisa berkembang keluar. Bisa keluar. Iya. Bukan hanya di nasional ya. Bukan hanya masyarakat Aceh jadi pencinta kopi, tapi bisa juga keluar negeri. Bisa juga keluar negeri. Kopi Aceh kita bicarakan kopi nih. Aceh ya, bisa kopi Takengon gitu. Kopi Takengon ya, ataupun juga khususnya kopi Aceh supaya ini juga bisa membangkitkan semangat ekonomi, UMKM juga ya bisa benar bergerak dan juga berpacu, apalagi sekarang kita sudah masuk di 2023. Yes, benar. Semuanya kan online ya. Ya. Baik, terima kasih untuk Bang Utah, terima kasih untuk Bang Bukhari, Pak Nasir, juga Bang Aswadi. Ya, baik para pemirsa dan juga pendengar di seluruh tanah air, khususnya para pemirsa RRI Net. Demikian tadi sudah kita bicarakan terkait dengan topik kita yang cukup menarik, yaitu ngopi bersama masyarakat Aceh. Dan seperti kita ketahui bahwasannya kopi juga tidak lepas dari budaya masyarakat Aceh, dan semoga saja kopi Aceh bukan hanya sampai di Aceh saja, tapi bisa terkenal sampai ke mancanegara. Bengah singah getanyo jeb kopi di kedai melabuh atau ulun akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di melabuh atau aku akan gugur. Saya Dewi Mohata undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.